Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini adalah 8 kegalauan guru honorer terkait formasi yang hilang dijawab tuntas BKN ya. Oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke videonya. Jadi di sini teman-teman perlu memahami bahwa ada hasil komunikasi antara guru honorer dengan admin Senpi 3K Kemendikbudristek, yang mana di sini mempertanyakan tentang ini, apakah harus daftar di luar sekolah induk padahal di sekolah induk tempat kita ngajar ada formasi. Nah, di sini ada jawaban yang masih ngambang dari pihak admin Simpe 3K Kemendikbudristek yang sampai sekarang ini belum ada kabar resminya, yaitu ditunggu saja ya, ditunggu dulu saja akan ada update data. Nah, tentunya jawaban ini tentunya semakin membingungkan teman-teman guru honorer, sehingga muncul dua opsi di kalangan teman-teman guru honorer. Yang pertama, banyak yang langsung memilih formasi yang disediakan oleh sistem karena takut formasi itu hilang. Kemudian yang kedua adalah banyak teman-teman guru honorer yang juga masih menunggu sehingga adanya update data, sehingga mereka masih berharap adanya sekolah induk yang hilang itu bisa dimunculkan kembali. Jadi memang di tengah-tengah kalangan guru honorer itu ada dua opsi yang beredar teman-teman ya. Opsi pertama yaitu memilih saja sekolah yang diarahkan oleh sistem meskipun kita memiliki sekolah induk dan linear dengan ijazah kita. Kemudian opsi yang kedua adalah ada juga yang berpikiran menunggu update data berdasarkan informasi yang diberikan oleh admin Simpe 3K Kemdikbudristek. Jadi memang seharusnya pihak Kemendikbud ini muncul untuk memberikan klarifikasi sekaligus memberikan pencerahan dan informasi resmi kepada teman-teman guru honorer. Setuju nggak? Kalau setuju silahkan komen di kolom komentar seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasinya teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama, 8 kegalauan yang bisa dijawab oleh pihak BKN di sini. Di sini saya sudah terdapodik ya. Nah, pertanyaannya, saya sudah terdapodik dan terverpal, tapi formasi yang tertera hanya SD, sedangkan saya mengajar di SMP. Wah, berarti ini ada sistem yang salah teman-teman ya. Dapodik SMP, yang terbaca cuma SD, sedangkan SMP 5 hari tidak ada perubahan. Bagaimana solusinya? Nah, di sini apakah formasinya sudah diyakinkan ada? Jawaban dari pihak BKN di sini intinya yang tampil di pilihan adalah pilihan sekolah yang linier dengan kualifikasi pilihan Anda, baik yang tidak berserdik maupun yang berserdik. Jadi itu adalah by system. Nah, ini hasil live IG ya. Ini live komunikasi BKN tentang seputar SSCSN. Jadi teman-teman harus bisa memahami, apapun yang ditampilkan di sistem maka itu adalah linear dengan kualifikasi pilihan Anda, baik yang tidak berserdik maupun berserdik. Jadi itu adalah by system, ujar mereka. Seperti itu teman-teman ya, pendapat dari BKN. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi. Kegalauan kedua yang terjawab teman-teman ya. Di sini, verbal ijazah saya PAI atau Pendidikan Agama Islam, tapi formasi yang tampil matematika. Bagaimanakah ini? Nah, secara otomatis ini kalau kita lihat ini tidak sesuai dengan linearitas ijazah teman-teman ya. Nah, di sini muncul jawaban kemungkinan itu yang terverbal adalah ijazah lama Anda atau sedari awal sudah salah verbal. Silakan verbal susulan melalui SSCSN komunikasi dengan Dikbud. Jadi di sini BKN menganggap bahwa yang terverbal adalah mungkin ijazah lama teman-teman ya, atau dari awal memang sudah salah verbal. Jadi teman-teman silakan verbal susulan melalui website SSCASN atau teman-teman langsung berkomunikasi dengan Dikbud seperti itu ya. Nah, ini seputar teman-teman yang verbal ijazahnya PAI tapi formasi yang tampil justru matematika. Ini sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman langsung saja gaspol ya, seperti itu. Kemudian kegalauan yang ketiga adalah apakah semua guru honorer dan THK2 pasti ikut tes pertama? Ini pertanyaan yang paling sering muncul teman-teman ya. Apakah semua guru honorer dan THK2 pasti ikut tes pertama? Jawabannya tentu bisa. Nah, di sini jawaban dari BKN adalah tentu bisa, kecuali instansi yang menunda sementara rekrutmennya.
Misalnya kasus di Deli Serdang itu ngikut Pemdanya, bisa ikut di tahap 3, di mana formasi se-Indonesia dibuka kembali berdasarkan kuota yang tersisa. Nah, mungkin setelah admin bacakan ini teman-teman sudah paham bahwa apakah semua guru honorer dan THK 2 pasti ikut tes pertama? Tentu bisa, tetapi ada pengecualian seperti yang admin bacakan dan ditampilkan di layar monitor seperti itu. Itu adalah kegalauan ketiga yang terjawab. Kita langsung ke kegalauan yang keempat yang terjawab tuntas, teman-teman ya. Di sini kegalauan yang keempat adalah saya mau daftar sekolah A tapi kok tutup. Nah, ini yang paling sering muncul, teman-teman ya. Saya mau daftar sekolah A tapi kok tutup. Bagaimana? Apakah ada penyesuaian? Yang jelas bukan sistem cepat-cepatan. Nah, penyesuaian nomenklatur jabatan, ada revisi, jadi pas ada tiba-tiba nggak ada, itu sistemnya sedang ada penyesuaian. Dan tentu saja formasi yang muncul di sistem adalah yang otomatis linier dengan kualifikasi pendidikan Anda. Jadi di sini kalau kita lihat jawaban di sini ada kata-kata dan tentu saja formasi yang muncul di sistem adalah yang otomatis linier dengan kualifikasi pendidikan Anda. Berarti di sini akan memunculkan dua pandangan lagi dari teman-teman guru honorer. Opsi pertama adalah apakah langsung memilih saja formasi atau sekolah yang diarahkan sistem, meskipun sebenarnya kita memiliki sekolah induk tapi sudah tidak ada lagi. Itu opsi yang bisa dipilih oleh teman-teman guru honorer, tapi admin kembalikan lagi kepada teman-teman semua bahwa segala resikonya itu ditanggung oleh pelamar, seperti itu ya. Kemudian opsi kedua adalah menunggu adanya update data dari pihak SIM P3K Kemendikbudristek seperti di hasil chat yang di awal tadi kita sampaikan. Jadi memang di kalangan guru honorer ini ada dua opsi yang beredar, teman-teman. Bahkan ada yang sudah memilih sekolah lain meskipun sebenarnya ada sekolah induk, tapi karena tidak ada sekolah induk ditampilkan maka mereka memilih sekolah lain. Nah, karena itu istilahnya by system ya. Namun ada juga guru honorer yang masih menunggu sampai sekarang. Jadi semoga ada kejelasan dari pihak Kemendikbudristek. Mungkin hari ini mudah-mudahan ada ya, seperti itu. Kemudian kegalauan yang kelima adalah lulusan PPG NIK-nya tidak terdaftar. Bagaimana? Nah, jawabannya di sini adalah silahkan membuat aduan di Helpdesk SSCASN. Sudah ada menu baru untuk itu. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang bagi teman-teman lulusan PPG yang NIK-nya tidak terdaftar, ini sudah ada menu baru, teman-teman ya. Silahkan adukan di Helpdesk SSCASN seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, aduan yang keenam adalah jika pendidikan di ijazah mirip-mirip dengan formasi yang dibutuhkan, bagaimana? Jika pendidikan di ijazah mirip-mirip dengan formasi yang dibutuhkan, bagaimana? Sistemnya pakai pengkodean. Jawaban di sini, jawaban dari BKN adalah sistemnya pakai pengkodean. Fokus sama convert kode pendidikan Anda. Saran saya pribadi, dikomunikasikan sama instansi jurusan Anda yang mirip-mirip formasi yang dibutuhkan itu diperbolehkan atau tidak. Jadi di sini teman-teman itu jangan asal pilih formasi. Kalau bisa, kalau teman-teman ragu dengan formasi dengan kode pendidikan yang Anda miliki, teman-teman itu sebaiknya komunikasikan dulu sama instansi apakah jurusan yang Anda yang mirip-mirip dengan formasi yang dibutuhkan itu diperbolehkan atau tidak, supaya nanti teman-teman tidak gagal seleksi administrasi P3K Guru tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kegalauan yang ketujuh. Nah, di sini untuk kegalauan yang ketujuh, kenapa ada formasi yang terkunci di P3K Guru? Nah, jawaban tuntas BKN di sini. Nah, kenapa ada formasi yang terkunci di P3K Guru? Jawaban tuntas dari BKN, bukan kewenangan BKN. Semoga Kemendikbud merilis kepastian informasinya. Nah, di sini lagi-lagi admin sependapat dengan BKN. Kemendikbud itu harus merilis kepastian informasinya. Kalau analisis saya pribadi memang sesuai sih dengan ketentuan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 29. Cuma memang mengkagetkan dengan model penutupan atau pengkuncian formasi yang terlalu dini, seperti itu. Kemudian lanjut di poin 8. Jadi di sini memang jawaban resmi dari pihak BKN adalah bukan kewenangan BKN. Artinya di sini pihak Kemendikbud lah yang memiliki kewenangan penuh untuk memberikan informasi tentang formasi guru honorer sekolah induk yang hilang dan terkunci, seperti itu ya. Kemudian 8, jika daerah saya tidak buka formasi P3K dan mau lintas provinsi, bagaimana?
Jawabannya di situ adalah bisa. Itu tahap 3 di mana teman-teman bisa lintas daerah. Harusnya di sini lintas daerah dalam satu provinsi maksudnya ya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, 8 kegalauan teman-teman guru honorer yang dituntaskan langsung oleh BKN. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.